saya ngelemparin pohon mangga di kota Cirebon, di Kejaksan, Jalan Kartini. Saya masih ingat yang punya pohon mangga mengejar-ngejar saya, masih ingat. Semua peristiwa yang kecil masih ingat seperti baru kemarin. 60 tahun lamanya seperti peristiwa yang terjadi kemarin. Waktu yang segitu panjangnya terasa sekejap, demikian juga waktu yang singkat. Yang sebetulnya waktu itu sangat pendek, tapi ketika kita jalani terasa begitu lama sekali. Itulah relativity waktu. Apabila kita mengikuti kepada perasaan, ternyata di sini perasaan kita tertipu. Menurut dia, kalau saya melihatnya memang relativity waktu itu ya memang terjadi. Relativitas waktu itu sangat terjadi sekali, bahwa waktu yang melekat pada diri kita ini berbeda antara satu orang dengan orang yang lain. Kondisi berbeda, kita pun merasakan waktu berbeda. Ketika kita sedang sangat bahagia, pengantin anyar, sedang senang-senangnya hidup, punya istri yang cantik, orang tua semua setuju, rezekinya lancar, ya kan? Ketika dia 7 bulan, kayaknya buka ujuk-ujuk hitung bulan baik, kayak nambah wingi. Ya memang kondisi kita yang sedang dalam keadaan senang dan bahagia, waktu pun berputar lebih cepat. Tetapi ketika kita sedang sengsara, terutama bakal lagi laruntu, nunggu ni awan gara-gara ning rumah sakit kah, suwe bisa beli esok. Jika kita dalam penjara juga menjalani hukuman 4 tahun saja, rasanya sudah kayak apa. Sehari ini berjalan seperti bertahun-tahun. Relativitas itu terjadi kondisi senang dan kondisi susah, maka perjalanan waktu pun dipengaruhi oleh dua kondisi yang berbeda itu. Dalam keadaan susah, waktu berjalan lambat. Dalam keadaan senang, waktu berjalan cepat. Itu yang kita rasakan. Berarti yang berbeda itu adalah perasaan kitanya. Dua-duanya, waktu yang memang relatif, perasaan kita juga memang tidak sama. Dengan demikian, jadi maksudnya dalam keadaan kita susah dan dalam keadaan kita senang, perasaan kita menangkap waktu berbeda. Nyatanya waktu berjalan sama enggak? Waktu kamu dengan waktu seseorang yang lain? Ya sama. Itu adalah relativitas tentang waktu. Kesimpulannya bahwa perasaan kita jangan terlalu mengandalkan, meyakini kebenaran penglihatan perasaan. Karena perasaan kita juga sering tertipu dan sering tidak benar. Jadi perasaan, sedalam apapun perasaanmu, mungkin juga engkau mengatakan hati sanubari, sekalipun mengatakan dari lubuk hati yang paling dalam, selagi itu sifatnya perasaan pribadi, maka percayalah perasaan tidak mencerminkan satu kebenaran yang pasti. Dalam menilai seseorang pun, perasaan kita di situ ikut bermain. Antara like and dislike, antara suka dan tidak suka. Pernah beli siram delang uang, nembe ketemu kayak seneng pisan. Pernah beli siram ketemu karuang, nembe aran gak beli weru, nembe nongol ka, congor mongol ka, nyemengit ka, nyemengit ka. Nah, bakasing nyenangakan arane yuni kembang, bakasing nyengitakan arane yudi tai. Padahal langkah salah ya. Tapi perasaan kita sendiri melihat kok nggak suka. Padahal anaknya nggak jelas-jelas seberapa sih, ya biasa. Perilakunya cukup sopan juga kok. Ngetuk pintu, assalamualaikum, menundukkan kepala. Tapi perasaan kita buka bisa gak bercokok.
Jadi memang perasaan kita bisa terbalik-balik. Yang kita sukai itu ternyata dia penipu. Yang tidak suka kita melihat wajahnya, justru itu orang yang benar. Bisa terjadi seperti itu. Berarti satu kesimpulan bahwa perasaan Anda sering tertipu. Bakawi sering tertipu aja ngotot karena menurut perasaan saya. Anda meyakini pasti benar. Sesuatu yang pernah tertipu sekali, dua kali, atau berkali-kali, saya kira sudah tidak layak lagi menjadi pegangan kita dalam menentukan sesuatu. Iya kan? Mata kita sering tertipu. Kenapa masih juga Anda meyakininya? Masih percaya juga kepada mata? Berapa banyak mata kita, berapa sering mata kita salah lihat. Melihat fata morgana. Seperti air berlimpah ruah. Setelah didekati, ternyata tidak ada air. Yang ada hanya panas. Ya itulah makanya fata morgana itu ketika kita melihat jalanan bebatuan, jalan aspal dari kejauhan seperti bergelombang, yaitu seperti air yang banyak sekali. Ternyata itu hanya fata morgana. Itulah mata kita memandang. Telinga juga sama, sering kebobodo. Yang anehnya banyak orang ngotot mempercayai mata dan telinga serta perasaan sendiri. Seringkali orang membaca nyongan kita nenjeleng dewek ya, katon dewek tercolok matanya sih dah. Wong pernah tertipu, sering tertipu masih diandel baik. Lamun wawan ana wong bebodo sampean sepisan pe masih ngandel beli. Bokat masih diandel bebodo pindo. Terus masih diandel maning ping telu. Berkali-kali ketipu terus masih diandel tuh kan. Ternyata sikap kita terhadap indera kita, mata kita, telinga kita, perasaan kita, ternyata kita sadar bahwa indera kita sering tertipu, tapi kita tetap masih mempercayainya. Apa enggak konyol nih? Konyol beli. Wis bobodo pirang-pirang masih diandel baik, konyol beli gini. Dan itu terjadi dalam kehidupan kita sehari-hari ini. Itu kurang lebih tentang persoalan waktu seperti itu. Itu dari satu sisi. Di samping itu juga ada teori mengatakan waktu juga relatif. Relativitas waktu. Relativitas waktu ini juga apakah memang itu hanya perasaan? Apakah memang waktunya berbeda? Tapi yang jelas, saya cerita ada orang suatu hari mandi di sungai bersama dengan teman-temannya. Nah, orang yang sedang mandi ini selulup ningkali beli nongol. Sampai batur-baturnya pada sasa kabeh, kelambi masih ngelambruk ning tanggul. Beli nongol. Apa diseret ning buaya, apa priben. Akhirnya wong sekampung pada lamun kena tim saria. Dukul beli ketemu. Si bocah kunku sing selulup ning kali binongol-nongolku, intine mah ketemu karo bocah wadan ayu, jatuh cinta, dibawa ke rumah orang tuanya, ternyata orang tuanya raja. Direstui, dikawinkan, dirame-rame, sampai tekang meteng, sampai tekang lairan, sampai tekang anaknya disunati. Dalam keadaan hajatan garap nyunati anakku, nyekonombu anak pantangan apa barang emah. Jangan melangkahi tumpukan kayu ini. Embuh penasaran apa sebabnya dilarang, yang barang sepele masih dilarang. Dilangkahi. Begitu dilangkahi, tep, pengantin hilang, anak hilang, wong hajatan langka. Baru dia sadar berada di dalam air. Cumpul nongol. Ning tanggul wong pirang-pirang wong. Kayak begini, sih lagi apa uang kayak
Ya sih mendi nongolku. Lah di situ dia bersisa. Kisaku bugar penyinati anak barangnya mah. Nyinati anak. Sekejap dalam beberapa menit saja. Orang lain mencari bangkainya. Dia sudah kawin, sudah ngupati, sudah mitut 7 bulan, sampai lahiran, sampai garap nyunati anak. Walhasil 10 tahun lah dalam sekejap itu. Paham begini? Terjadi kan dalam kehidupan kita. Jadi artinya ini cerita berulang-ulang pada kejadian kita sehari-hari. Waktu yang begitu lama kita merasakannya sangat sebentar, sekejap mata. Dan memang pada akhirnya mah yang namanya waktu itu adalah kita yang membuat berdasarkan tatanan alam semesta dalam sistem tata surya kita ini. Yang disebut siang adalah ketika matahari terbit. Dan yang disebut malam adalah ketika matahari tenggelam. 1 hari 1 malam itu dibagi menjadi 24 jam. Dengan istilah jam 1 sampai jam 12, lalu jam 1 tengah malam, ya kan, sampai jam 12 siang. Atau jam 1 sampai jam 24, atau disebut jam 00. Yang seminggu jumlahnya 7 hari dan 1 hari 24 jam, 1 jam 60 menit, 1 menit 60 detik, dan seterusnya dan seterusnya. Itu adalah pembagian waktu kita yang dikaitkan dengan posisi-posisi benda-benda alam yang ada di tata surya ini. Ketika waktu yang kita hitung itu adalah melihat posisi bumi kita terhadap matahari, ya kan begitu, maka itu disebut dengan bulan Syamsiah. Ketika bumi ini dikaitkan dengan lunar, dengan matahari, disebut dengan bulan Qamariyah. Karena beda antara bulan mengorbit di sekitar matahari dan beda bumi yang mengorbit di sekitar matahari, maka perhitungan itu dalam setahun ada selisih 11 hari. Kenapa? Dalam putaran bulan di sekitar matahari, maka ketika tepung ketemu pada posisi bulan yang sama, itu dalam sebulan bervariasi antara 29 sampai 30 hari. Sedangkan ketika dikaitkan dengan matahari, maka perputaran bulan ini menghitungnya dalam sebulan menjadi 30 atau 31 hari. Sehingga akibatnya setiap tahun selisihnya adalah 11 hari. Itu selisihnya. Makanya di sini ada kesulitan, berapa umur Imam Syafi'i? Sekian puluh tahun. Masehi apa Hijriah? Apakah bulan Syamsiah atau bulan Qamariyah? Karena ketika menghitungnya bulan Qamariyah, maka umur orang itu bukan 70 tahun, tapi lebih dari 70 tahun. Dihitung saja 11 hari, 11 kali 70 berapa tuh? 770 itu sama dengan 2 tahun. Jadi selisihnya ketika para a'imah dihitung umur 70 tahun, berarti 70 tahun menurut bulan Syamsiah. Kalau bulan Qamariyahnya sudah 72 tahun. Begitulah kira-kira. Jadi waktu yang kita hitung pun sampai sekarang masih tidak akurat. Sehingga pada bulan Kabisat masih ada penyesuaian. Bulan Februari itu terkadang digenapkan berapa?
kadang-kadang 29, kadang-kadang 28 untuk menyesuaikan perputaran variasi orbit antara matahari, bulan, dan bumi. Jadi artinya bahwa waktu yang kita hitung sendiri pun akurasinya adalah tetap masih harus digeser-geser. Anjir tak belikin ke? Iya. Dan zaman dahulu kala bisa dihitung bahwa dalam 1 tahun itu bukan 365, tapi lebih dari 500 hari. Jadi perputaran rotasi bumi dan revolusi bumi mengelilingi matahari dalam perjalanan alam semesta mengalami perubahan-perubahan. Dari mana bisa menghitung? Menghitungnya adalah dari fosil-fosil tumbuhan lautan yang disebut dengan marjan yang berwarna merah itu. Itu ketika dikupas, batang itu dipotong, itu bisa dihitung bahwa pohon ini usianya sudah berapa ratus tahun, berapa miliar tahun. Karena setiap musim terjadi pembentukan selimut baru dalam batang itu. Dihitung-hitung ternyata ini dalam satu musim itu sekian hari. Jadi dalam setahun sekali putaran itu membuat selimut baru dalam batang marjan itu ternyata usianya sekitar hampir 600 hari. Itulah persoalan waktu yang sangat relatif tadi. Makanya kita kembali tentang persoalan waktu. Ini Al-Quran tidak menjelaskan ada orang yang perangsanya baru 1 hari, ternyata dia sudah tinggal di desa itu selama 100 tahun. Mi'ata amin, 100 tahun. Kaya-kaya baru tidur kemarin. Tiba-tiba dibangunkan, hidup kembali. Ya, oleh pidang dina saya kuturung kenek ya nambah sedina ya sedina luwilah ternyata sudah 100 tahun lamanya. Saya pernah mengalaminya, yaitu saya pernah tertidur, mungkin karena sangat lelahnya banyak kerjaan. Begitu saya bangun, saya nggak bisa menentukan tanggal berapa, hari apa, lupa semuanya. Hari apa itu saya lupa, hari apa, jam berapa nggak tahu. Tetapi ketika saya itu menelusuri kembali, berarti saya ini kapan tidur di sini nih? Ternyata 3 hari yang lalu saya tidur di situ. Prangsaku turu mau bengi, tangi esok ternyata ustelung dina gitu. Kayak wong lilung kita pelangap, suwe sampai terlalu malam. Ini hari apa, tanggal berapa, saya nggak tahu. Ini satu pengalaman kecil bahwa saya pernah tertidur 3 hari yang saya kira baru 1 hari. Saya kira tidur tadi siang, bangunnya malam. Kari wingit mau awan turu kan tanggal 3, tangi tanggal 7. Itu saya pengalaman kecil ya. Tapi betapa saya merasakan ternyata 3 hari itu ya lalu lewat. Sehingga saya menjadi bingung untuk menyetel kesadaran diri saya sekarang hari apa, tanggal berapa. Ini tanggal pira. Tanggal pira apa? Dina Selasa. Karena kita sih turu ke pirang dina. Pada telung dina turu. Yembuh pribena sale. Itu sering saya mengalami seperti itu, kebingungan. Jadi berputar tentang waktu. Ada lagi cerita ini bukan 100 tahun tapi Ashabul Kahfi itu berapa itu? 300 sinina wasdadu tis'a 309 tahun. Temennya suruh belanja ke pasar. Ternyata uang yang dibelanjakan nggak laku. Pedagang tanya, ini uang apa? Ya uang negeri kita. Nggak ada ini nih. Uang 300 tahun yang lalu. Raja apa? Itu terjadi seperti diisyaratkan dalam Al-Quran seperti itu. Walhasil
apakah perasaan Anda salah ataupun benar dalam memperkirakan jarak waktu ini, tetapi nanti di penghujungnya sampai nanti hari kiamat gulung tikar alam semesta ini pun nanti ketika dilihat dari zaman waktu alam semesta yang tak terhingga ini, maka kerusakan bumi ini diibaratkan hanya sekejap. Wa ma amru saati illa kalamhil basar. Persoalan kiamat tidak lama, hanyalah sekejap. Itu yang jadi persoalan. Siang dan malam itu adalah ketika kaki kita menginjak bumi. Ketika kita sudah tidak menginjak bumi, di planet lain umpamanya, planet Mars barangkali, atau di satelit matahari barangkali, kita tidak lagi melihat matahari terbenam dan tidak lagi melihat matahari terbit, karena kita sudah ada di luar angkasa, di luar bumi. Maka tidak ada siang dan tidak ada malam. Jadi ukuran siang dan malam itu adalah hanya karena melihat bayangan cahaya yang menimpa bumi ini. Ketika bumi berputar pada sisi yang lain, maka matahari tidak terlihat. Itu disebut dengan malam. Dan siang itu adalah ketika bumi berputar, bagian yang kena matahari itu disebut dengan kondisi malam. Yang ada di bagian belakang bumi disebut sedang malam. Yang kena matahari namanya siang. Makanya Allah berfirman, yulijul laila fin nahar wa yulijun nahara fil lail. Allah memasukkan siang ke malam dan memasukkan malam ke dalam siang. Jadi siang dan malam itu apa? Itu adalah sangat relatif sekali. Siang keluar dari malam, malam keluar dari siang. Jadi apa bedanya siang malam? Yang ada bedanya, yang ada adalah bumi berputar. Paham begini? Berapa kecepatan bumi berputar pada dirinya dan berapa kecepatan matahari sambil berputar dengan satelit-satelitnya mengelilingi bumi ini. Disitulah menjadi batasan-batasan waktu. Sehingga ketika para sahabat bertanya tentang bulan, dijawab Al-Quran, yasalunaka anil ahillah qul hiya mawaqitu linas. Itu sengaja dibuat seperti itu hanya untuk membuat aturan waktu untuk manusia. Jadi persoalan. Nah, kalau kita sudah di luar bumi, ya waktunya ya nggak bisa terikat bumi. Ini kaitannya nanti dengan ibadah sholat. Aqimis salata liduluki syamsi. Kerjakanlah sholat asar ketika bayangan matahari itu lebih panjang daripada materinya, daripada objeknya. Itu masuk asar. Nah, kalau seandainya kitanya di angkasa luar, kapan maghribnya? Subuhnya? Jadi masih wajib sembahyang enggak kalau kita di luar angkasa? Karena patok aja dengan matahari kok. Yang matahari nggak tenggelam ya berarti nggak subuh. Nggak maghrib. Awan baik. Subuh kan fajar sidik. Ya kan gitu. Yang matahari nggak timbul sih, nggak tenggelam melolong baik. Jadi sembahyang kapan? Sok jawab beningan. Ya ujung-ujungnya ya pokoknya sedina ping 5. Jaraknya ya diperkirakan. Kapan subuh, duhur, asar, maghrib ya diperkirakan saja. Kira-kira jarak antara subuh dengan duhur adalah jarak terpanjang. Asar dengan maghrib adalah jarak yang lebih pendek. Maghrib sampai isya sangat pendek sekali. Yang paling panjang sekali jarak waktu antara masuk isya sampai waktu subuh. Itu saja persoalan. Jadi tentang relativitas waktu ini seperti itulah. Makanya kita jangan salah paham bahwa kita sendiri terikat dengan dimensi waktu. Iya kan? Kita menghitung umur orang dengan hitungan waktu yang kita sepakati tadi. Tetapi nyatanya manusia dan waktu yang kita sepakati ternyata itu waktu yang artifisial.
waktu yang dibuat oleh orang untuk mempermudah urusan janjian jam pira tekane mancing kerja jam pira metu jam pira waktu ini nganggo waktu sing nempel ning tembok sing sedina anak 24 jam. Tetapi waktu yang melekat pada diri kita sendiri masing-masing mempunyai waktu yang berbeda-beda. Sejuta orang hidup di satu tempat, kadar waktu yang mengikatnya berbeda-beda. Ana sing waktunya cepat, ana sing waktunya gelis. Ada orang bisa melakukan satu pekerjaan sangat singkat. Ada orang yang melakukan pekerjaan sing beli pragat. Ana sing ngapalakan sawengi patang juz, ana sing ngapalakan kulhu 3 wulan beli apal-apal. Itu yang jadi persoalan. Nah, ini masalah waktu. 100 tahun terasa 1 hari lebih sedikit. Sedangkan Nabi Sulaiman itu memindahkan istana dari Saddu Ma'rib di Yaman ke Ursalim Al-Quds itu sebelum pandangan mata terbuka kembali. Qala ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuka, sebelum matamu terbuka kembali. Sekedipku pirang menit, sedetik kakean. 1 detik itu bisa 10 kedipan, paham leh? Berarti hanya 1/10 menit bisa merampungkan memindah istana dari tempat yang nun sangat jauh di sana, di Saddu Ma'rib, di kerajaannya Ratu Saba, Ratu Belqis dari kerajaan Saba. Makanya ini kita melihat waktu. Suatu ketika jam 8 malam saya ada di Bekasi Barat. Telepon dari sumber, Pak Kiai, acaranya jam 10 akan langsung kami mulai. Pak Kiai kira-kira datang jam berapa? Saya bilang saya sekarang masih di Bekasi Barat. Jadi jam 8 Bekasi Barat, jam 9 di sumber acara sudah dimulai. Berarti dalam waktu 1 jam itu saya harus sudah berada di sumber. Masuk akal nggak? Nunggang mobil bisa beli kira-kira sejam. Sim Bekasi tekang sumber 1 jam. Sehingga tekang Sukra Bega sejam. Dia tak boleh. Sehingga Pak Ali yang nyupir mobil, Buya kayaknya mah nggak bisa keburu. Nggak bisa ngaji. Saya bilang jangan putus asa, sudah setir saja. Wiswacan baik, subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Pingpira ya satakan genap baca. Ya kita maturu kan ke. Paling ada santer gak balik longoran ya was. Selama perjalanan tuh lampu merah nggak ada, truk sing ngalangi jalan langka, perang sana ku minggir kabeh sampai lampu merah kabeh pernah mandek lampu merah pas mono ijo. Jadi jalan kayak dibiak. Tekang sumberku jam 9:30, berarti 1,5 jam. Itu baru permainan waktu yang masih ya hanya satu contoh yang sangat kecil sekali kan. Iya kan begitu, yang ukurannya 3 jam bisa 1,5 jam, 3 jam juga kalau ngebut jalannya 120 kan. Jadi kalau 1,5 jam berarti ya sekitar kecepatannya 160-an lah kira-kira. Iya kan begitu. Ini adalah satu bukti kecil yang bisa kita rasakan betapa waktu itu sangat relatif. Bisa cepat, bisa lambat. Dan kemudian ketika engkau meninggal dunia, berapa tahun engkau hidup di dunia, maka nanti di akhirat hitungannya berbeda. Tidak akan ditanya berapa tahun di dunia, berapa lama kamu di dunia, sebentar atau lama. Nggak bisa lagi dengan tahun, karena tahun itu adalah hitungan yang sangat relatif sekali. Kalau di akhirat yang ditanyakan berapa lama kamu sebentar atau lama di dunia ini. Dan nanti ternyata yang hidupnya lama itu, yang amalnya
banyak, yang hidupnya sebentar, yang amalnya dikit. Jadi panjang dan pendeknya waktu diukur dari banyak dan sedikitnya amal kita. Bisa saja seorang pemuda meninggal umur 20 tahun dengan orang yang meninggal umur 80 tahun. Bedanya berapa tuh? 60 tahun. Tapi dinyatakan yang 20 tahun hidupnya lebih lama daripada yang 80 tahun. Banyak pekerjaan selama 20 tahun selesai sama kalau dikerjakan dalam umur waktu 80 tahun. Kanjeng Nabi itu melaksanakan tugas selesai hanya 23 tahun. Dari mulai diangkat dari Rasul sampai meninggal dunia itu 23 tahun. 40 dapat wahyu, 63 pulang. Sudah dianggap selesai. Pekerjaan Kanjeng Nabi kalau dikerjakan oleh orang-orang biasa nggak bakal selesai 300 tahun. Mencerdaskan bangsa dari buta huruf sampai bangsa yang paling cerdas. Iya kan? Dari kemiskinan, kemelaratan sampai menjadi negara yang makmur hanya 23 tahun selesai. Ini sebenarnya adalah karena permainan waktu juga. Ya, waktunya berjalan sangat cepat sekali. Sehingga 63 tahun itu lebih hebat daripada umur Nabi Nuh yang 1000 tahun. Maka sekali lagi ketika kita berdoa Rabbana tawil a'marana tulal umri, umur panjang, yang ada dalam pikiranmu maksudnya umur panjang itu apa? Apa tua tegang gempor sampai tegang nguyung ngising ini ranjang ngerepoti anak putu, atau umur panjang itu kira-kira umur kita banyak manfaatnya kepada umat manusia. Itu yang menjadi persoalan. Bagi saya berapa umur saya terserah Allah. Sebab umur sekat, umur 40, umur 30, umur 300 kah? Ya pada ujung-ujungnya Pak. Yang dihitung bukan tahunnya, tapi aktivitas kita selama hidup di dunia ini. Saya kira itu saja persoalannya. Sangat simpel sekali. Itu cerita tadi 100 tahun terasa seperti satu hari lebih sedikit. Bal lebih tumi'atamin. Wataban li tabi'ati tajribah. Sesuai dengan tabiat pengalaman. Wa kaunuha tajribatan hisiyatan waqi'iyah. Yang sifatnya adalah eksperimen yang hissi, yang secara fisik, waqi'iyah, yang realistis, yang benar-benar terjadi. Natasawwaru annahu la budda. Kami bisa membayangkan bahwa itu tidak bisa tidak. Kanat hunalika asaru mahsusatun. Ada pengaruh-pengaruh, kesan-kesan yang terasa. Tasawwuru fi'lin mi'ata am. Tasawwuru fi'lin mi'ata amin. Yaitu persepsi tentang action yang selama 100 tahun. Hadhil asarul mahsusatu lam takun fi ta'amir rajuli wala syurbatihi. Perasaan yang dirasakan ini, kesan yang terasa bukan pada makanan dan minuman seseorang. Falam yakuna asinaini muta'affinain, dan makanannya tidak busuk, tidak berbau. Fanzur ila ta'amika wa syarabika lam yatasanna. Wa idzan falabudda anna hazil asar al mahsusata kanat mutamasilatan fi saksihi au fi himarihi. Jadi demikian, maka tidak bisa tidak kesan yang dirasakan tadi ada terdapat tercermin yang terrepresentasikan pada dirinya au fi himariha, atau pada binatang himarnya. Wanzur ila himarika, lihatlah himarmu, walinaj'alaka ayatan linnas, kami ingin menjadikan kamu sebagai bukti kebesaran Allah untuk manusia. Wanzur ila ta'amika kaifa nanshuzuha summa naksuha lahma,
kemudian lihat kepada tulang izam, bagaimana kami menguntainya dan bagaimana kami membungkusnya dengan daging. Ayat izamin, izamu huwa, tulang-tulang yang mana? Tulang-tulang dia. Lau kana al-amru kadzalika, kalau persoalannya demikian, kama yaqulu ba'dul mufassirin, seperti yang dikatakan oleh sebagian mufassirin, inna izamuhu hiya allati ta'arrat minal lahm, yaitu tulang-tulang dia yang telah terkelupas dari dagingnya. Lilafti hadhihi nazruhu indama istayqadha, untuk menarik perhatian bahwa ini adalah penglihatan dia indama istayqadha, ketika dia terbangun. Wa khazah hisau kadzalika, dan menyentuh rasanya seperti itu. Walamma kanat ijabah labitu yauman aw ba'da yaum, ketika dijawab saya tinggal di sini sehari atau lebih sedikit. Lidzalika narji'u anil himara huwa alladhi ta'arrat 'idhamuhu wa tafassahat. Begitulah kita kembali melihat bahwa himar itu ya tulang-tulangnya sudah kelihatan telanjang, wa tafassahat, dan sudah hancur. Summa kanatil ayatu hiya dhammu hadhil 'idham ba'duha ila ba'din. Kemudian ayat tadi menjelaskan bahwa menghimpun tulang ini satu dengan yang lain, tulang-tulang dikumpulkan lagi. Ya, wa kiswatuha bil lahmi, kemudian dibungkus dengan daging lagi. Wa radduha ila hayat, dan dikembalikan hidup lagi. Sudah tulang belulang, akhirnya mengkeret, jerat, akhirnya keluar daging lagi, dibungkus lagi, dan hidup lagi. Ala mar'a min sahibihi allazi lam yamussul bila, sepenglihatan orang yang tidak pernah merasakan rusak, belum tersentuh kerusakan. Walam yusib izamahu wala syarabahu ata'afunu, makanan dan minumannya belum tersentuh oleh rasa bacin, belum rusak. Liyakuna hadha tabayun fil masair wal jami' fi makanin wahidin, supaya adanya perbedaan ini bisa dirasakan oleh basirah kita, wal jami', dan oleh semua, fi makanin wahidin, pada tempat yang sama. Mu'raduna li mu'assiratin jawiyatin wa bi'iyatin wahidah, yang terkena, yang tersentuh langsung oleh pengaruh-pengaruh udara, lingkungan yang sama. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidayna wa an na'mala salihan tarda wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika as-salihin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.